Nonton tinju kok bayar? Katanya mau naikin nama tinju, ini dia. Bilang aja Anda miskin. Bilang aja cari duit, mending nonton di situs lain. Wak. Gue sumpahin mata lu kebakar. Kapan Silos vs Jeffrey? Silos vs Jeffrey. Ini once and for all gue jawab. What up, welcome back to another video. It's me Selos in Sexy on Selos channel. Hari ini kita akan jawab pertanyaan, hujatan dan juga reaction apapun yang menurut kalian tentang Beyond Combat Showbiz 3. Cerita sedikit Beyond Combat Showbiz 3 live on pay-per-view di video.com 22 Juni tenis indoor Senayan. Randy Pangalila versus KJ Jackson Carmela. Itu adalah proyek terbesar yang pernah gue jalani selama 24 tahun gue ini hidup. Kemarin gue udah nanya di Instagram. Semua keluhan dan pertanyaan tentang Beyond 3 dipersilakan. Karena di sini gue minta keluhan malah pada muji ya. Giliran gue ngepost yang keren-keren pada ngehujat. Ini BTW foto gue sparring pertama sebelum TC lawan Erlang no. Agak pakai headguard jadi begini. Usia minimal untuk join Beyond berapa tahun? Sejak zigot. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Nonton online jangan mahal-mahal biar rame. 20.000 before tax. Aduh. Mahal. Lu gila kali mahal. Kalau di luar 600.000 no, baru Mike Tyson yang main. 20.000 tinju sangat murah. Gue nonton pro boxing habis 300 sampai 500. Sekali nonton tuh, Mas tahu tuh. Nonton bayar emang kualitas audio dan videonya nggak kayak kemarin, Bang. Dijamin ningkat. Siapa sih yang mau bikin acara kualitasnya nurun? Orang kemarin Beyond Combat Tryout aja lebih bagus dari Beyond 1, lu bayangin tuh. Produksiannya. Nonton langsung berapa, Bang? Mulai dari 180.000 sampai 1 juta. Itu nggak mahal karena Beyond Combat Showbiz 1 sebenarnya lebih ngelunjang. Tiket paling mahal 25 juta, Bos. Jadi ini gak ada apa-apanya ya, guys. Bedanya kategori 1, 2, 3. Kategori 1 itu yang paling top. Kategori 3 itu ya tribun atas. Udah itu aja. Nonton online di mana, Los? Di video. Izin aja misalkan beli tiketnya tapi nggak nonton live-nya besok. Siaran ulang. Bisa selama kalian udah bayar di video tuh bisa. Izin aja Min, sistem pay-per-view bayarnya sekali doang apa tiap partai harus bayar? Itu sekali full ya. Kalau kalian mau nonton gratis, partai 1 sampai 8 ada di YouTube. Tapi kalau kalian mau nonton sampai akhir, nggak usah pindah-pindah dari YouTube ke video, langsung beli pay-per-view-nya 22 Juni, tenis indoor Senayan, Randy versus KJ, Beyond Combat Showbiz 3. Nih, Riko Laksana panjang. Silakan pay-per-view semua yang benar-benar support tinju pasti nggak masalah. Tapi Beyond juga harus perbaiki fight card-nya. Jangan terlalu banyak naikin influencer yang baru belajar boxing. Boleh influencer tapi yang pertandingannya tetap bisa dinikmati dari kacamata tinju. Selain itu fokuslah dengan petisi Indonesia yang punya prospek ke taraf nasional sampai internasional. Selebihnya urusan pay-per-view justru gue sangat dukung. Terima kasih. Gue tahu lu pinter, tapi tolong ditonton press conference dari awal sampai akhir. Jelas-jelas kita ada project Ongyen ya. Itu adalah project pertama dan project jangka panjang Beyond dimana 5 tahun ke depan itu gue memproyeksikan bahwa Ongyen Saknusiwi akan juara dunia WBC Global Internasional. Sisanya akan ngikut. Gue gak akan mau cerita detailnya karena kompetitor gue pasti nonton dia. Tapi terima kasih Riko Laksana, sangat mantap. Ada siaran ulang gak setelah acaranya selesai? Yang jelas gue ini kan berurusan dengan banyak sangat sekali bisnisnya. Gue yakin ya pay-per-view ini bukan suatu hal yang cuman kayak dicoba. Aku mau pay-per-view lah biar acara gue kelihatan mahal. Bukan itu sebenarnya intinya. Pay-per-view ini dipergunakan untuk menginvolvekan penonton untuk memang benar-benar masuk ke dalam industrinya, membuat roda ekonominya berputar. Inilah kelebihannya zaman sekarang gitu loh, dimana ya orang nggak perlu nonton langsung, orang bisa enjoy berbagai macam bentuk entertainment di manapun gitu loh. Ada OTT sekarang kayak Netflix, video dan lain segala macam. Ya bayangin aja 2024 itu kita baru nyoba pay-per-view nih. Sedangkan pay-per-view pertama di dunia itu di Amerika 1975 di TV kabel. Gua kasih tahu ya, gate Beyond Combat Showbiz 3 untuk masuk dan penuhin 4.900 ternyata. Gue baru dapat plotting baru tenis indoor Senayan itu kalau kekumpul akan kekumpul 1 M lebih lah, dan itu tidak menutup setengah pun dari produksian Beyond Combat Showbiz 3. Itu gue kasih tahu seberapa besarnya Beyond Combat Showbiz 3. Bukan berarti gue gak mau rugi. Tolong orang mau rugi, bego. Siapa orang mau rugi? Tapi gue udah rugi 2 kali. Dan gue gak akan yang ketiga kali. Kalau gue rugi yang ketiga kali, udah abis Beyond gak akan ada, bro. Lu cari promotor manapun di dunia ini yang tahun pertama, tahun kedua itu untung. Gak ada. Karena ini bukan bisnis retail. Ya ini ada batasnya. Misalkan pada hari itu gue cuman bisa jual tiket 4.900. Itu udah titik. Kalau nggak tempatnya akan rusuh gitu loh. Satu-satunya yang nggak ada batasnya cuman pay-per-view, dan itu akan merubah matriks olahraga Indonesia 180 derajat. Bayangin kalau setiap olahraga di Indonesia itu bisa pay-per-view, dan yang crack adalah Beyond Combat Showbiz 3. Sejarah, bro. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa jauh banget ya? Siaran ulang nggak, Los? Anjing, nggak jawab gua. Lagi panas. Nggak nyambung.
Ada nggak ya? Ada mungkin ya lama lah, nggak langsung hari H. Setelah acaranya pun itu akan masih di-lock di dalam pay-per-view untuk kalian bisa lihat. Nggak akan langsung bisa diakses gratis. MC-nya kurang, ntar gue briefing. Tapi itu udah paling mantep. Coba lu bandingin sama yang lain dah. Gue yakin deh MC gue walaupun miak-miak gue ngerti nih. Jadi ada istilah WSBC itu juga gara-gara MC gue. Tapi gue mau gimana? Kalau hari H acara dia problem masa gue lempar, gue suruh berhenti. Nikmatin aja. Gue salah satu orang yang menikmati kesalahan. Tapi kalau kesalahan dilakukan 2 kali itu namanya bego. Nih, MC-nya suruh profesional, jangan berpihak ke satu fighter. 543 like. Siap, bos. Tadi udah gue jawab ya. Bion apa juga membuka buat para pertina, petinju amatir Indonesia. Bion tryout. Kalau full ronde belum ada yang KO, tolong ada 1 ronde lagi. Ya, lu aja bikin. Bikin acara sendiri. Goblok. Kamera nanti di ringside yang bener. Kalau perlu nggak usah ada kamera ringside pas lagi main daripada jadi kayak video anak SMA partai. Ya kan tetap ada, cuman kalau memang kemarin ada kurangnya pasti dibenerin gitu loh. Kan namanya kita lu inget ya, gue tuh 24 tahun bang. Kasih gue ruang lah Ini tuh semua lagi dicoba pelan-pelan. Gue bisa punya tim aja, gue sampai sekarang gak nyangka, tau nggak? Tiket nonton online cuma 20.000 teks misalnya, emang bisa cuan, cukup buat biaya bonus kru semua pemain atau kalau capek terbit sekalipun bisa. Karena sebenarnya yang di-push ini total bias-nya ya. Karena gue percaya dengan hype-nya kemarin. Gak ada yang nyangka Beyond Combat Showbiz 1 itu tutup stream 12 juta. Gak ada yang percaya. Beyond Combat Showbiz 2. Orang botak main sama YouTuber zaman dulu main. 17,5 juta. Gak ada yang tahu. Jadi ini menurut gue sama. Gue juga gak tahu. Gue juga sampai sekarang gerak masih dempet-dempet banget nih. Dengan semua sponsor yang ada. Cuman ya kita lihat. Kalau memang Tuhan iyain. Gue ngeliat nih cukup seimbang orang yang percaya terhadap sistem pay-per-view ini sama yang kesel banget karena nggak dapet tontonan gratis. Ternyata kalian fanbase dan community yang dibangun di Shallow ZXZ dan di Beyond tuh ya bener-bener trust gitu loh. Dan apa yang di nurture selama 3 tahun ini tuh ada buahnya gitu. Nah ini nih motivasi lu sampai titik Beyond 3 ini apa Los? Lu udah keren abis, semoga Beyond Combat terus mendunia. Terima kasih. Kalau motivasi gue dari yang pertama, yang jelas Beyond Combat itu sebenarnya adalah omongan-omongan Teletubbies gue pas SMA lah. SMA kelas 2 gue nonton tinju, gue bilang kayaknya jadi promotor tinju tuh keren deh. Tiba-tiba Covid, gue terkenal, gue konten, gue punya target 10 juta followers. 1 tahun dikasih sama Tuhan, dikasih jindret. Setelah 10 juta gue gak tau mau ngapain. Ya kan? Dari situ akhirnya gue gali lagi apa sih mimpi-mimpi gue zaman dulu semua. Jadi gue sebagai manusia tuh sebenarnya gue sangat suka kompetisi, gue sangat suka suatu hal yang harus diraih dengan susah payah dan lain segala macam. Dan gue sangat percaya atlet itu adalah jembatan global dunia. That's why orang paling terkenal di dunia pada saat ini, detik ini adalah Cristiano Ronaldo. Jadi dari sisi itu makanya gue trust. Gue suka bola untuk tonton tapi gue punya rasa tersendiri terhadap combat sport gitu. Gue transisi 3 tahun dari IP yang gue bentuk pukulan terkuat di bumi. Terus di pukulan terkuat di bumi ketiga itu gue pikir ini bakal gede banget. IP ini harus menghasilkan sesuatu selain dari konten. Akhirnya gue bangunlah perusahaan ini, Beyond Combat, yang sifatnya tuh 360, gak cuma punya acara, tapi nanti punya pembibitan. Sekarang udah ada Beyond Tryout, nanti akan ada development, bikin gym, dan juga level edukasinya. That's why medianya sekarang kayak gini. Ya terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin journey-nya. Kenapa gue pede banget kayak Tuhan tuh emang bener-bener menggenapi gitu. Gue nih terinspirasi banget bikin Beyond itu karena udah ada sanction influencer dunia, yaitu ICB. Gue pikir kayak one day bisa nggak ya atlet Beyond atau siapapun yang ada under Beyond itu bisa main di dunia gitu. Yang kita tahu ICB itu pound per pound rankingnya tuh Jake Paul, KSI, Logan Paul. Terus tahun ini dari ICB-nya kontak kita sebagai promotor influencer boxing terbesar di Asia. Dan sabuk nasional ICB Indonesia akan diperebutkan nanti di Uncle Kong versus Sabda Ayesa. Jadi ini big thing banget. Jadi mungkin banyak orang bilang, Los gue nggak percaya begini semua segala macam. Itu ya kejadian dan Tuhan yang kasih jalan. Kenapa gue percaya sama the idea of ngembangin atlet gitu ya. Mungkin sekarang e-sport tuh udah mendunia. Banyak orang bilang e-sport bakal menggeser yang namanya olahraga asli gitu. Gue nggak percaya dan gue akan pastikan itu tidak akan terjadi di Indonesia. Karena di sisi manusia tuh ada sisi primalnya, ada sisi liarnya, dimana tiap manusia tuh mau berkompetisi secara fisik gitu. Mau teknologi sejauh apapun, lu catet nih, lu rekam nih. That's why gue bikin Beyond. Selain karena passion, apa hal yang nge-trigger lu untuk membangun industri combat sport di Indonesia? Kenapa sangat berani? Padahal tidak ada media televisi yang ikut mensupport brand Beyond ini. Apakah iya? Gue sedang fokus membangun Beyond sampai akhirnya Beyond punya bargaining power sendiri. Ya selain karena passion ya, karena gue percaya dan ini adalah purpose yang memang Tuhan
kasih ke gue kayak sambil teriak gitu. Akhirnya gue ditabrakinnya ke sini gitu loh. Dan Tuhan selalu ngegenepin hikmat yang dikasih ke sini. Terus ya gue cuma tinggal jalanin doang. Gue inget satu kata, ini baba gue yang ngomong, Denny Sumargo. Los apapun yang terjadi di dalam hidup lu, kalau Tuhan udah kasih jalan buat lu jadi promotor terbaik di dunia, ini kata-kata dia aja lah ya, lu akan tetap jadi promotor terbaik di dunia. Mau lu kesandung, mau lu di penjara, mau lu ini, mau lu itu, semua segala macam itu akan tetap terjadi. Karena apa yang Tuhan udah bilang pasti digenapi, itu katanya. Itu yang menguatkan gue lah. Terima kasih Bapak Denny Sumargo, I love you. Netizen versus netizen mungkin nggak akan terjadi ya itu ya, karena gue maunya tuh sesuatu hal yang bisa ditonton. Apa orang bukan atlet atau influencer bisa dikasih wadah untuk jadi atlet, Bang? Nih, untuk main di Beyond, gue singkat padat jelas nih. Bukannya gue mau menutup lu semua harapan mau main di Beyond ya. Lu either lu jago banget, berprestasi, atau lu bisa dijual. That's it. Karena lu nih, ya, misal gue partai influencer, ya kan? Orang bilang, Bang Jamie influencer gitu, ya kan? Giliran gue kasih atlet yang kelas Asia dunia kemarin Beyond tryout, Bang siapa, skip, nggak mau nonton, nggak kenal. Lu gue kasih tahu, nggak semudah itu untuk goreng orang, nggak semudah itu untuk bikin sebuah fight yang bahkan orang terkenal pun orang mau nonton. Lu bisa lihat promosi lain ngadu-ngadu nama besar, tapi tetap orang susah nonton. Bukannya gue sombong atau dan lain-lain lah, tapi ada suatu hal yang memang nggak bisa dilakukan sekaligus. Jadi kayak yang gue bilang di presscon, mau dia atlet kayak, mau dia influencer kayak, apapun label itu nggak penting. Yang penting apa yang mereka kerahkan dan dalam prosesnya untuk mendeliver pada saat hari H dan promosi. Kalau memang influencernya berhak untuk jadi main fighter karena memang mereka bisa ngejual, semuanya harus terima. One day kalau nanti udah ada atlet yang memang bisa jual dan jadi main fight, semua orang juga harus terima. Nggak ada aturan pastinya. Oh, acara lo bukan acara tinju yang oke kalau misalkan main fightnya influencer. Bukan masalahnya gue nggak mau denger. This is business still. Tapi apakah gue lupakan atletnya? Enggak. Gue treat sama. Coba di dunia ini nggak ada label atlet, influencer, main fight, co-main fight, undercard. Semua setara sama. Yang ngebedain cuma apa? Jam main. It's just the art of building an event gitu. Jadi kalau buat kalian semua yang terlalu baper ke arah hal sana tuh, kalian bahkan nggak kasih kalian waktu untuk benar-benar menikmati pertandingannya. Jadi terserah orang mau ngomong apa. Tugas semua orang di seluruh dunia ini adalah meragukan. Tugas gua membuktikan. Asik. Dah keseriusan dan tadi gue baper juga nih. Tarung bebas kayak di Rusia. Saya tidak mau, tidak ada artnya. Nih, Jackie Fadli, gue bacain ya buat kalian semua. Dukung pay-per-view, kami berharap untuk bisa buat orang-orang di Indo seperti di Amerika yang antusias untuk event tinju kayak gini. Gas Indonesia, road to Las Vegas, yes! Gue sebagai yang sering langganan Dazen berharap, banyak duit nih berarti. Dazen 600.000, gue aja jarang loh langganan Dazen. Cuman kalah gue. Berharap lu bisa buat fighter-fighter Indo kejar karir pro di negara sendiri, gak mesti ke luar negeri, korbanin rekor demi cuan, buktikan Indo juga bisa los. Gila, dia benar-benar ngerti. Love you. Jangan lupa buat kalian semua yang mau nonton Beyond Combat Showbiz 3 secara langsung, pasti experience super beda. Itu kalian bisa beli tiketnya di Tokopedia Tiket Event. Sama ada pertanyaan, next bikin video tutorialnya. Ya pokoknya gitulah. Lu tinggal buka nih, bawah nih ya, Tokopedia Tiket Event. Ya kan ada nih, set kalau mau nonton langsung. Terus lu pilih kursinya mau di mana? Kategori 1, kategori 2, kategori 3. Itu kategori 3 paling jauh, kategori 1 paling deket. Terus ada VIP. Itu kalian tinggal pilih. Sama ya kayak beli baju polos, kayak beli celana. Itu ada semua ketenangannya di situ. Sama kalau mau beli pay-per-view juga sama. Kalian lihat, cek link di bawah, ada video.com pay-per-view Beyond Combat Showbiz 3. Kalian pencet, itu ntar tiba-tiba udah landing page-nya tuh. Udah landing page, kalian tinggal beli 20.000 selesai. Bisa beli pakai GoPay, OVO, semua lah, BCA dan lain segala macam. Pokoknya udah dibikin dipermudah, dipermurah. Ini semua kurang lebih 20%. Kapan Selos versus Jeffrey? Selos versus Jeffrey. Ini once and for all gue jawab. Selos versus Jeffrey Nicole bukannya gue menghindari karena dia kalah sama El. Gue respect banget dia udah naik ring. Apapun efek dari gue ngomong ini, gue terima pokoknya. Tanpa menyakiti hati siapapun. Dan apapun yang terjadi di combat sport sekarang, kapanpun terjadi, ya kalau terjadi memang terjadi aja. Kalau lu lihat gue juga mungkin banyak ngehindarin pertanyaan ini ya karena menurut gue sekarang gak semenarik itu. Mungkin itu ego gue yang ngomong dan segala macem. Tapi gue masih bisa ngomongin. Jika suatu hari itu terjadi, Selos ZXZ lawan Jeffrey Nicole, itu akan tetap menjadi card terbesar sepanjang masa Indonesia. Menurut gue. Ya, mungkin ini ego yang ngomong, mungkin ini fakta yang bisa buktiin. Cuman kalau itu terjadi di pay-per-view, kalau lu lihat di luar negeri, fight makin gede, makin susah dibikin. Gitu aja. Gue kasih tahu. Maksudnya makin susah kejadian, makin susah dibikinnya, dihapus tuh. Tujuan akhir lu dalam bidang boxing, ya pokoknya combat sport di Indonesia maju, ada juara dunia, Beyond acaranya dalam 1 tahun minimal 40 lah.
Oke, kita akan ke posan yang lain. Nih, untuk acara seperti ini 20k untuk worth it banget sih. Dikira promotor nggak ngeluarin duit apa? Kalau gue sih hitung-hitung memberikan dukungan pada promotor juga. Toh acaranya menarik juga. Kalau nggak menarik, nggak mungkin netizen budiman ini tantrum pengen gratis kan. I love you! Kamza Abdillah Siddiq. Berarti secara langsung event ini memang menarik kan? Menarik kan? 20.000 doang woi! Harga rokok naik, lu pada teriak-teriak kan, tetap aja lu beli itu. Isep tuh rokok, Think Smart bro, menyala Bion. Asik, menyala kakak Alfred Baba. Gue cuma mau bilang fighter memberikan tontonan yang sangat mengesankan. Sekarang boxing di luaran gak cuma asal naik ring, bolos, punya kasih keras, mantap. Ya itu dia kenapa gue gak mau asal orang naik ring, itu. Nice, jika promotor naik semakin banyak pula fighter yang orbit. Kalau nggak ada pay-per-view gimana promotor eksis lama, majulah Combat Sport Indonesia. Ih, pinter banget, I love you, sarang hiu. Nonton tinju kok bayar, katanya mau naikin nama tinju, ini dia. Inilah yang gue seneng ya, semua komunitas-komunitas yang bertumbuh bersama saya. Omongan-omongan kalian walaupun menyakitkan, tapi sangat bikin saya senang. Bilang aja nggak mau rugi, gue jawab dong. Kalau bikin pay-per-view ruginya lebih gede bro dibanding pengeluaran. Salah sih, tapi karena kan sebenarnya pay-per-view itu buka keran baru ya. Capduk underscore bilang aja Anda miskin. Iya, ini dia. Ya emang ada yang orang mau rugi. Lawak lu, pinter. Ya emang gitu bang, emang abang mau rugi. Kagak ada bang di dunia ini yang mau rugi. Diajarin lo sama anak yang lebih kecil ya kan. BCKNWTH miskin ya nggak bisa bayar. Bujing titik underscore bilang aja lu pengangguran makanya 20.000 aja berat. Itu gue juga ngomong sih. Alfred Baba nih pakai caps lock. Kalau nggak punya duit bilang biar gue bayar lu sama keluarga lu nonton. Gimana? Emot ketawa sambil keluar air mata. Alfred Baba, you're the man. Bayarin dia keluarganya. Gila dia ternyata keyboardnya dipakai dengan baik ya. Bilang aja cari duit mending nonton di situs lain. Wok. Semoga mata lu kebakar tuh. Pas nonton di situs lain. Apakah mungkin bocor? Gue sih nggak mau nantang ya. Tapi gue yakin pasti bocor. Tapi apakah semua yang bocor bisa di hunt down? Mungkin juga enggak. Gue ini orangnya realistis. Tapi gue sumpahin mata lu kebakar. Pantat lu sariawan. Perut lu pecah-pecah. Mampus. Doa orang yang terzolimi dikabulkan. Tanya sama pemuka agama manapun tuh. Udah jelas tuh jawabannya mutlak. Gak usah ditonton. Gratis juga nggak nonton. Nih pantat pak. Nggak peduli gua, lu mau nonton apa kagak? Target pasarnya bukan lu, mampus. Bodoh amat, Dono, mampus. Maksudnya, ini, jawab lagi lu. Terus ngapain lu komen, cari muka, lantas. Udah jam berantem. Belum apa-apa udah bayar. Apalah daya masih minim saldo buat bayar. Kita bacain ya, pembela-pembela kita ini. Ini panas. Makanya kerja jangan mental miskin, maunya gratisan. Jika ada yang gratis, kenapa harus bayar? Spoiler aja di YouTube. Kau sana kerja keras biar sejahtera hidup kau. Ini udah mental miskin, defense-nya kuat ya. Bahaya nih. Gila 20.000 doang kocak. Nabung bang dari sekarang, satu hari 1.000. Ada pepatah mengatakan, kau lahir miskin itu bukan salah kau. Tapi kalau kau mati miskin itu salah kau. Joao KW, apa sih fight cardnya belum beres 100% udah jual pay-per-view aja. Mending promote sama naikin hype-nya dulu baru sambil fiction fight cardnya. Kalau kayak gini siapa yang mau beli? Fight cardnya belum lengkap. Kalau fight card bagus dan nge-recreate hype-nya tepat sasaran, jual pay-per-view seminggu sebelumnya juga banyak yang beli. Kalau ini kesannya nyari duit bener. Itu juga di pin kontennya mending ganti Beyond Combat. Mending lu taruh fight card Beyond Vol 3, jangan cuman main eventnya doang. Dibales lah nih sama Selos ZX siapa ya? Jangan banyak atur timeline orang kon. Jadwal gue diatur-atur bang. Terus nih pertanyaan lewat DM dari Iqbal Lab. Apa bedanya Beyond 1, Beyond 2 sama Beyond 3? Oke mari gue jawab ya. Beyond 3 dari main fight-nya aja. Ini adalah suatu hal yang udah digoreng dari 2 tahun lalu. Jadi ini bukan dream fight-nya KJ doang. Ini bukan dream fight-nya Randy doang. Tapi ini dream fight gue. Kayak yang gue bilang tadi juga. Di sini, belt yang diperebutkan itu bukan cuman belt Beyond. Belt promotor yang bisa dikasih sembarangan. Yang pertama, belt yang paling tinggi diperebutkan ini adalah 2 belt WBC Asia yang akan diperebutkan sama Helmi Sumaehe, juara nasional pertama Beyond XKTPI, dan juga Bung James Mokoginta. Dua-duanya akan melawan fighter Thailand. Lalu ada belt ISKA nasional pertama. Indonesia akan punya juara nasional pertama kickboxing di match Beyond Combat Showbiz 3. Jadi antara Randy atau KJ. Itu sejarah. Selanjutnya, kemungkinan besar akan ada belt ICB, belt National Influencer Championship Boxing pertama, di mana influencer yang main di Beyond Combat Showbiz 3 akan masuk pound per pound ranking. Bukan Indonesia, bukan Asia, tapi dunia. Bersama KSI, Logan Paul,
Jake Paul. Terus kalau ditanya, apalagi bang yang buat sejarah? Pay-per-view pertama yang Beyond bikin. Bukan buat asal bikin pay-per-view, tapi pay-per-view yang pasti akan sukses dan angkanya akan ngejebolin rekor dunia. Gate pertama Beyond Combat Showbiz yang lebih dari 1 miliar. Yang sebelumnya nggak pernah di atas 500 juta. Ya ini pokoknya bakal jadi crossover combat sport pertama di Indonesia dan akan menjadi acara terbesar di Asia. Dan ini adalah langkah pertama Indonesia menjadi heart and hub combat sport di Asia. Janji gua maju Beyond, tapi seluruh olahraga Indonesia akan go Southeast, go international. Let's watch it go! Kita lihat. Itu kalian rekam tolong ya. Mungkin orang Indonesia banyak yang nanya kayak, ini sorry ya, ini kenapa ICB nelfon kita nih? Ini gue bukan yang mau pamer ya, bukan gue yang nyari ICB juga nih. Pay-per-view kita 20.000 itu termurah sepanjang masa pay-per-view dunia. Lu tahu orang Eropa yang mau beli sampai nanya-nanya ngubungin ICB gimana cara belinya? Dia bilang, buset, ini 1 pound aja nggak ada ya bang ya? Acara apa nih katanya? Tapi mereka ngelihat promosinya, mereka mau lihat, mereka mau belajar gitu. Kalian bersyukurlah. Itu cuman gue bisa share buat kalian yang nonton ini doang. Jadi kalau kalian yang nggak nonton ya, kalian akan selamanya tidak tahu. Randy versus KJ, prediksi gue. Jadi kalau menurut gue, terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton video ini. Stay sane, stay healthy. Jangan lupa 3 like, comment, subscribe. Jangan lupa nonton 22 Juni ini Randy versus KJ dan Combat Showbiz 3 Tenis Indoor Senayan live on pay-per-view. And see you next video. Bye. Terima kasih head comment. Jadi satu konten. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.